ubur-ubur ikan lele ditolak le, kasihan le. Oke baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama Henry Majid. Ya, barangkali apa yang menjadi dasar argumentasi kita pada hari ini itu adalah soal apa alasan mendasar kemudian MK menyatakan menolak petitum dari pemohon. Di konten kami yang terakhir, di akhir closing konten kami pada beberapa bulan yang lalu, rasanya kami telah memberikan satu saran yang baik, saran yang bagus, saran yang rasional pada paslon 01. Ngapain ke MK? Ngapain ke Mahkamah Konstitusi? Ke Mahkamah Konstitusi adalah jalan buntu yang akan menyeret Anda ke puzzle-puzzle kebencian masyarakat. Kami sudah sampaikan itu dari awal. Bahkan Mahkamah Konstitusi paslon 01 hanya akan menambah atau hanya akan memancing amarah publik kepada Anda tentang Anda yang selalu egois terhadap memperoleh jabatan atau memperoleh kekuasaan bupati. Di closing konten kami kemarin sudah kami sarankan, jangan ke MK Pak Haji. Mending uang yang Anda habiskan ke MK itu Anda tampung, itu Anda kumpul untuk pertarungan berikutnya mungkin, atau mending untuk disedekahkan aja kepada siapa yang lebih membutuhkan. Namun apa yang kita sarankan tidak didengarkan, dengan kata lain dianulirkan oleh paslon 1. Ya akhirnya seperti ini. Di MK juga kita pikir apa yang akan menjadi diskursus publis itu akan mencuat atau akan hadir atau akan dimunculkan di muka persidangan, tapi tidak ada juga. Sebagai dasarnya, sebagai dasar argumentasi yang baik sekali untuk kita diskusikan pada konten kali ini, itu adalah soal asas hukum. Ya, saya pikir inilah yang menjadi satu alasan fundamental kemudian paslon 01 atau pemohon itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa ada satu asas yang bunyinya kira-kira seperti ini. Seperti ini, kira-kira. Hukum tidak menjamin bahwa yang menang adalah yang benar dan yang kalah adalah yang salah. Ada asas hukum seperti itu. Semuanya itu tergantung interpretasi. Ketika adanya satu petitum yang ditolak, selain memalukan tadi, artinya ya kuasa hukum dari pemohon atau pemohon dalam hal ini tidak mempunyai argumentasi dan interpretasi yang meyakinkan. Misalkan ada 3 hal pokok yang menjadi alasan mendasar kenapa kemudian harus Mahkamah Konstitusi menolak dan menyatakan mendiskualifikasi paslon 02. Yang pertama adalah bahwa Haliana menghadiri proses penyiraman bunga. Yang kedua, adanya keterlibatan daripada aparatur sipil negara. Yang ketiga adalah pembagian bansos. Ini yang menjadi alasan fundamental dari pemohon untuk menyatakan bahwa Haliana didiskualifikasi. Segampang itu Anda mengeluarkan apa yang menjadi argumentasi Anda. Meskipun faktanya, fakta hukumnya adalah bahwa benar apa yang Anda tuduhkan. Bahwa siapa yang bisa menyangka bahwa Haliana memang pergi menghadiri acara penyiraman bunga pada saat meresmikan pesawat di Bandar Udara Matahari. Siapa yang mau menyangkal itu? Namun ya lagi-lagi seperti apa yang saya sampaikan, bahwa sayangnya hukum Indonesia ini tidak menjamin bahwa yang benar adalah yang menang dan yang kalah adalah yang salah. Hukum Indonesia tidak menjamin itu. Misalkan Haliana dilihat oleh seluruh masyarakat, Wakatobi ini dilihat oleh seluruh masyarakat, ya, bahwa Haliana terlibat, bahwa ada ASN yang terlibat, bahwa ada pembagian bansos yang dimanfaatkan, bahwa Haliana turut menghadiri penyiraman bunga saat pesawat diresmikan. Bahwa seluruh masyarakat ini tahu bahwa Haliana melakukan itu. Sayangnya hukum kita
tidak berbicara bahwa yang menang adalah yang benar, bahwa yang kalah adalah yang salah. Semuanya tergantung interpretasi. Maka kalau boleh kami menyimpulkan apa yang menjadi kekurangan daripada pemohon ini kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yang bisa dipersalahkan itu adalah lawyer yang tidak mampu memberikan argumentasi hukum yang pasti, juga tidak memberikan satu kelengkapan alat bukti untuk dibawa di muka persidangan. Ada statement tapi tidak memberikan, tidak mewakili. Ada bukti tapi bukan bukti itu yang dimaksudkan. Ini kan menjadi problem bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mau. Kenapa kemudian menolak? Karena adanya satu kesalahan teknis yang dilakukan oleh pemohon. Pada akhirnya ya mari kita tolak aja, karena belum, misalkan kalau kita melihat apa yang menjadi putusan dismisal, ini kan berlaku putusan dismisal ini pada saat ini misalkan hakim sudah meneliti, ini kan barang yang sudah diteliti oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Ya pada akhirnya apakah kita harus berpantun lagi, saudara-saudara? Ubur-ubur ikan lele ditolak, le, kasihan, le. Kan itu yang sekarang terjadi hari ini. Jadi sebagai akhir bahwa apa yang bisa kami sampaikan pada konten kami ini, lebih penting yang kita harus sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa di Kabupaten Wakatobi adalah yang pertama, mari, oleh karena hasilnya kita sudah tahu, oleh karena hasil daripada Mahkamah Konstitusi yang kita sudah nanti ya 2 bulan kurang lebih ini sudah ada hasilnya, tetap mari kita menjaga hubungan sosial kita dengan masyarakat, tetangga, saudara yang sempat bersilang pendapat kemarin atau bersilang pilihan kemarin, ya saatnya kita mari saling merangkul, karena sudah selesai pemilihan ini, sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dan sudah akan dilantik Aliana dan Ibu Haja Safia Walo sebagai bupati yang akan menakodai Kabupaten Wakatobi, dan merupakan suatu hal yang ya tidak boleh tidak harus kita terima, karena mereka adalah sudah sah secara hukum untuk dilantik oleh provinsi, atau mungkin sudah ada kabar bahwa akan dilantik di Jakarta. Kita tunggu apa yang akan menjadi suguhan-suguhan pada konten-konten kita selanjutnya. Saya Henry Majid, sampai berjumpa kembali di konten-konten selanjutnya.